Sahabat Delivery Church yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berjumpa kembali dengan saya, Romo Yohanes Kukuh Cahyo Wicaksono CM dari Roma. Hari ini kita akan meneguk jus segar kita yang diinspirasi oleh Injil Yohanes bab 8 ayat 51 sampai dengan ayat 59. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Kata orang-orang Yahudi kepadanya, sekarang kami tahu bahwa engkau kerasukan setan, sebab Abraham telah mati dan demikian juga nabi-nabi. Namun engkau berkata, barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Adakah engkau lebih besar daripada bapa kita Abraham yang telah mati? Nabi-nabi pun telah mati. Dengan siapakah engkau samakan dirimu? Jawab Yesus, jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapakulah yang memuliakan aku. Tentang siapa kamu berkata, dia adalah Allah kami, padahal kamu tidak mengenal dia, tetapi aku mengenal dia. Dan jika aku berkata, aku tidak mengenal dia, maka aku adalah pendusta, sama seperti kamu. Tetapi aku mengenal dia, dan aku menuruti firman-Nya. Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya, dan ia bersukacita. Maka kata orang-orang Yahudi itu berkata kepadanya, umurmu belum sampai 50 tahun, dan engkau telah melihat Abraham? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia, tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Delivery Church yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pernahkah dalam kehidupan rohani kita berhenti sejenak dan bertanya kepada diri kita sendiri, apa artinya beriman? Apakah diriku ini sudah beriman atau belum? Dan sebenarnya, sahabat Delivery Church yang terkasih, saya yakin kalau semua dari kita pernah menanyakan pertanyaan serupa, atau bahkan merenungkan hal ini secara mendalam, entah itu di dalam rekoleksi, retret, atau mungkin permenungan personal kita. Tak jarang justru pertanyaan demikian muncul justru pada saat kita sedang dalam keadaan yang tak menentu. Mungkin waktu kita sedang dalam kegalauan untuk tetap berbuat baik di tengah lingkungan kantor yang sangat toksik, atau ya mengikuti saja arus yang ada. Persoalannya ialah kalau kita kemudian mau mengikuti arus yang ada, kadang memang terasa lebih mudah, tapi kok rasa-rasanya ada yang gak pas ya. Tapi kalau gak ikut arus, rasanya kok berat juga. Dan kemudian terbersit dalam pikiran kita sebagai seorang Kristiani, kalau aku ikut arus, apakah kemudian itu tandanya kalau aku ini kurang beriman? Atau bisa jadi peristiwanya lain.
pertanyaan tersebut muncul pada saat kita dihadapkan dengan suatu pilihan yang menuntut kesetiaan pada pasangan kita di saat ada persoalan besar di dalam keluarga. Entah karena persoalan ekonomi, entah karena persoalan komunikasi yang tidak setara di antara kedua belah pihak. Mungkin salah satunya terlalu mendominasi tanpa memahami posisi yang lain, atau sebaliknya. Atau mungkin juga karena adanya kebosanan yang merayap dalam kehidupan rumah tangga tanpa adanya penyelesaian yang sungguh-sungguh dari masing-masing. Malahan, salah satu atau masing-masing keduanya memilih mencari pelarian di luar rumah. Dan ketika keadaan semakin pelik, kita pun tersadar, kita pun berhenti sejenak dan bertanya, apa yang sedang aku lakukan ini? Mengapa semuanya ini bisa terjadi? Bagaimana mungkin aku mau mengorbankan hubungan yang sudah disucikan di hadapan altar suci ini karena persoalan ini, karena keegoisanku ini? Di saat-saat sulit demikian, kita pun berusaha mencari jawaban. Ada yang menyepi dan mencoba mendengarkan sabda Tuhan di tengah alam. Ada juga yang mencoba datang kepada sahabat untuk mengungkapkan semua keluh kesahnya, berharap bahwa sahabatnya tahu bagaimana memperlakukan dia di situasi demikian. Mungkin ada juga yang datang kepada biarawan-biarawati untuk mendapatkan nasihat yang baik untuk dijalani. Uniknya, sahabat Daily Fresh yang terkasih, tak jarang kita ini mendapatkan jawaban setelah berusaha mencarinya. Namun masalahnya, kita tidak mau mendengarkan, tidak mau menerima, apalagi melaksanakan jawaban itu, hanya karena jawaban itu tidak sesuai dengan bayangan atau harapan kita. Itu sebenarnya juga menjadi tanda bahwa kita tidak sedang mencari jawaban, melainkan kita hanya mencari pembenaran dari jawaban yang sudah kita inginkan untuk terjadi. Dan apa akhirnya yang terjadi, sahabat Daily Fresh yang terkasih? Ketika kita berangkat mencari jawaban tanpa mau membuka diri dengan aneka kemungkinan yang Tuhan sediakan, kita pun stuck di satu titik tanpa pernah terlepas dari persoalan kita. Hari ini, sahabat Daily Fresh yang terkasih, kita mendengarkan kata-kata Tuhan Yesus yang luar biasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Dan inilah apa artinya beriman. Beriman berarti mendengarkan kata-katanya, menerima kata-katanya, baik itu nasihat, perintah maupun hukum-hukum yang Tuhan berikan kepada kita. Tapi tak berhenti di situ, tapi kita juga melaksanakannya. Mengapa? Karena hanya dengan demikian kita tidak akan mengalami maut untuk selama-lamanya. Sahabat Daily Fresh yang terkasih, sekian banyak kata-kata Tuhan Yesus yang termaktub di dalam kitab suci, sebenarnya semuanya itu tertuju pada satu hal, yakni agar kita semua setia kepadanya, agar kita mendengarkan, menerima, melaksanakan warta yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Mengapa? Karena apa yang disampaikan Tuhan Yesus itu bukan berasal dari dirinya sendiri, melainkan dari Allah Bapa dengan tujuan tunggal, agar kita tidak jatuh dalam kebinasaan, agar kita tidak salah melangkah, agar kita tidak jatuh dalam kesenangan semu, tapi mengorbankan kebahagiaan yang lebih tinggi, agar kita pada akhirnya tidak pernah mengalami maut
untuk selama-lamanya. Berkat Tuhan menyertai kita semua. Amin.